Siap. Oke. Malam, Agung. Selamat malam Mas Mali. Ini dia jagoan kita. Luar Suwe biasa. gak ketemu, Re. Iyo. Gimana Mas Mali? Udah mandi dah? Raup tok. Iya. Mas Mali luar biasa. Masa Biasa di luar. biasa di luar ya. Oke. Gimana Mas Mali? Moga-moga pulsanya cukup. Oh, kalau gitu nanti kita open donation ya. Kita open donasi. Maklum, Pak, ini kan bukan Kemendikbud, Pak. Ini Oh, gitu. swasta. Oke. Tapi lah tetap semangat Mas Malik ya. Oh, Yang penting semangat. harus semangat yo. Jos segalanya. Semangat. Kopi dulu. Kopi dulu. Oh, saya juga ikut. Gelas saya lebih besar lagi nih Pak Malik. Lah, ini. Mas Malik. Ya, Ketokane tuku nang soak ngalam iki gelas. Ya, Mas Iya. Agung. ya. Terima kasih loh diajak ngobrol-ngobrol. Aku sungkan sama teman-teman yang lain loh sebenarnya. Yang Loh. banyak lebih lebih memang mampu. Loh. Saya ini kan cuman teman ngopi Pak Agung aja. Justru saya merasa mendapatkan kehormatan ini. Bisa Waduh. ngobrol dengan Ali itu wah kehormatan ini. Jarang-jarang. Biayanya besar, anggarannya besar. Makanya jarang-jarang mau ini. Ya, aku Gimana, udah lama. gimana, Agung? Ya, sejak ada COVID ini kan kita malah ini Pak Amal ya nggak ngopi ya. Nggak udah Iya. ngopi. Terus aktivitasnya apa nih Pak Mali kalau nggak ngopi gini terus ngapain kita mau? Menolak jadi kaum rebahan lah. Oh gitu ya. Ya, saya lagi di Mojokerto ini, jadi ya sekalian silaturahmi sama adik-adik. Jadi sembari di rumah aja sesuai aturan pemerintah. Saya membaca buku-buku. Saya malah nggak tahu, jadi lebih rajin membaca Alkitab ini Pak Agung. Ngalah-ngalah bojoku ya apa? Hampir katam. Gitu. Ya juga membaca buku-bukunya Mas Yusri Fajar, buku-bukunya Mas Pelikanese juga. Oh, Banyak buku-buku. Ya memang keren. salah satu cara untuk tetap semangat itu memang ya melakukan sesuatu yang kita cintai. Membaca buku, membuat draft-draft tulisan. Saya pikir dan tetap membuat kontak dengan teman-teman kesenian. Oke. Ya. Tapi kontak-kontaknya ini ya, apa namanya? Katanya Mas siapa namanya? Mas Mamat masih pakai sandal jepit ya, katanya gitu ya. Mas Mamat. Itu ya sekarang beliau jadi ASN mungkin di Kalimantan mungkin ya. Wah, ya itu dulu masa-masa sepulang dari Malang itu kan akhirnya kami bertemu dengan anak-anak muda yang punya semangat. Kemudian ada satu SMA 3 Kota Mojokerto, ada teaternya. Kemudian kita latihan bersama M. Nur Badri dari Yunisma yang rumahnya di Pojosari. Nah, Mas Mama itulah yang mengatur sudah penyutradaraan dan lain. Disitulah muncul tokoh-tokoh muda, Hisa Mawardi dan lain-lain. Jadi kita seperti lembaga pengabdian masyarakat gitu. Sama-sama pulang dari Malang lalu membuat mungkin malah menjadi semacam laboratorium teater ya di SMA Negeri SMA Negeri 3 kota Mojokerto di Jalan Pemuda itu, dan sangat aktif karena ada salah satu bu guru itu Bu Umi Salama yang sangat membuka diri lah. Kalau di Malang seperti Pak Agung itulah yang membuka diri banget untuk semua komunitas gitu ya. Itu kami membaca sehingga muncullah waktu itu festival teater
pelajar sekota Mojokerto, dan itu sangat menarik karena saya mendapatkan naskah Rendra itu di Jogja. Orang-orang di tikungan jalan itu naskah yang saya sangat bersyukur bisa mendapatkan naskah itu. Dan apa ya, saya bersyukur juga ketika hari ini teman-teman yang Muda itu menjadi orang-orang yang apa ya, memiliki kredibilitas dan intensitas di bidangnya masing-masing. Termasuk Cak Mamat itu mungkin sekarang menjadi seorang ASN yang baik. Iya. Sangat bersyukur. Ya, jadi apa? Ada distribusi pengetahuan, informasi itu di setiap kota itu memang itu penting ya, penting banget. Oh, gitu ya. Iya. Ini bagian dari kehidupan berkesenian, kehidupan berkebudayaan itu tidak akan lepas dari pengalaman batin masa lalu gitu ya, yang terlanjutkan sampai sekarang gitu ya, Mas? Atau pastinya, gimana? Pastinya. Punya pengalaman khusus dengan apa pengkayaannya Mas Malik untuk akhirnya bisa ke teater, bisa ke kolumnis, bisa ke cagar budaya, iso ke PPKD, wah sampai macam-macam tuh gimana itu? Sebenarnya cita-cita saya itu jadi dokter loh, Pak Agung. Iya. Terus nggak jadi dokter, akhirnya ya kita ngumpul-ngumpul. Jadi memang ada apa? Saya sepakat dengan Rendra itu hadir dan mengalir. Jadi ketika misalnya ketika di kampus itu saya malah bukan anggota teater. Gitu. Saya malah anggota pecinta alam. Nah, tempat kumpul-kumpul kami itu anak-anak teater. Jadi saya sering melihat, saya tuh suka melihat proses. Ketika mereka latihan, ketika mereka diskusi, saya tuh suka melihat proses. Ternyata itu berdampak banget pada proses saya menulis. Akhirnya saya tuh menyukai proses ketika menulis, melihat kelompok teater yang latihan, apa dan hal kecil itu saya maknai banget. Kalau yang lain-lain itu sebenarnya rezeki aja, Pak Agung, rezeki yang lainnya. Termasuk saya sendiri masuk di PPKD, masuk di mana sebenarnya tuh ya rezeki aja, rezeki. Mas Malik, waktu itu pernah ikut program dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan ya, namanya program mengajar ya. Iya Pak Agung. Wah ini setahun yang apa yang menarik dari program seniman mengajar itu, gimana kok sampai masuk ke dalam kegiatan itu? Salah satu yang harus kita lakukan memang itu rajin sekarang, apalagi rajin dengan informasi berbasis online ya. Iya, itu Instagramnya Pak Ilmar Farid, Instagram budaya saya dari Direktorat Jenderal Kebudayaan dan lain-lain itu kita harus sering mengakses sesuai dengan minat kita. Karena hari-hari begini apa ya, itu sudah suatu hal yang biasa. Nah, terkait dengan program seniman mengajar itu sebenarnya saya info-info aja, selalu saya membaca dengan cermat. Ada satu poin yang menarik itu bahwa menjadi seniman mengajar nanti kita nggak menjadi lebih pintar dari warga atau seniman yang dimana kita ditempatkan. Itu ada poin saling berbagi, itu yang membuat saya semangat. Bahwa saya juga saya tidak ingin menjadi superhero ketika ditempatkan di mana, di 12 titik itu. Semangat berbagi itu yang membuat saya semangat. Nah, poin berikutnya adalah ya mengisi formulir. Lah ini yang membuat, maaf ya, beberapa teman dan banyak teman juga sebut saja di Malang misalnya. Teman di Malang itu sumber budayanya luar biasa. Sangat luar biasa. Ya, dari Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang itu luar biasa. Sangat luar biasa. Nah, cuman kerajinan untuk mengisi formulir, mengikut itu
menurut saya tidak kurang agresif menurut saya. Artinya pas masa-masa seperti ini harusnya dipergunakan tambah agresif, iya. Membaca dan menulis. Nggak mungkin saya nggak mengisi formulir pengajuan menjadi peserta seniman mengajar, lalu saya dipilih. Nah, ini nggak mungkin. Jadi kita harus mengisi form itu sesuai dengan minat kita. Saya memilih di Sumba, tetapi pada akhirnya saya ditempatkan di Larantuka, Flores Timur. Saya, di Larantuka, dan saya fokus di literasi. Menurut saya itu satu pengalaman yang sangat berkesan dalam hidup saya. Bertemu dengan banyak orang, dan tentu saja bertemu dengan Arema di sana. Sepasang suami istri yang menjual nasi goreng di depan BRI Larantuka. Nasinya banyak, murah meriah, orang gondang legi. Disitulah yang kadang malam lapar itu, waduh wes, berangkat. Ya, demi sesuatu itu ada rasa-rasa kangen dengan Malang gitu. Itu Pak Agung. Jadi kalau saya berharap sih program Seniman Mengajar bisa dilanjutkan, tetapi mungkin dengan kondisi pandemi COVID-19 ini saya tidak tahu apakah bisa dilanjutkan ya. Tapi kami formnya, kemudian pengumuman untuk Seniman Mengajar tahun ini belum muncul atau gimana Mas? Belum muncul. Dan satu yang menarik itu pengumuman awalnya itu malah di Instagram. Oh gitu, informasi pertama di Instagram ya? Di Instagram, kemudian ada email, kemudian dari 500 nama itu wawancara lewat Zoom. Wah, ini sangat berkesan ini. Karena di rumah itu langganan Speedy, jadi koneksi itu stabil. Oh gitu. Jadi kami siap jam berapa ya? Baru setengah 7 malam diwawancarai oleh tim kurator itu selama di bawah 10 menit, 3 pertanyaan aja. Ya. Apa yang Anda lakukan di tempat penempatan, kemudian bagaimana keberlangsungan. Jadi ketika saya pulang, apakah mandek atau keberlangsungan. Jadi itu menarik. Menurut saya sangat menarik karena kita bisa berinteraksi langsung dengan Indonesia, dengan seluruh penduduk Indonesia di belahan di 12 titik waktu itu. Kita tidak lagi dengan teori-teori, dan disitulah kita bisa mengenal teman-teman Larantuka yang kalau di Malang itu banyak di Iki Budi Utomo, Universitas Kanjuruhan, dan lain-lain itu kita jadi akrab dengan suasana kehidupan di sana. Mas, tapi ini sebenarnya Seniman Mengajar itu Pak Rokim nih nanya nih. Prinsipnya apa sih yang mau ditekankan untuk program Seniman Mengajar? Apa ya? Prinsip apa yang ditekankan? Sebenarnya ya berbagi. Oh, berbagi. Jadi berbagi. Misalnya ada teman tari, ya, dia akan mengajarkan tari tanpa harus menganggap dia lebih pintar dari berbagi aja. Spirit dari teman-teman, misalnya di Papua diserap oleh teman-teman, kemudian diaplikasikan di dalam, nanti di bagian akhir program itu ada semacam pentas bersama. Keren juga ya. Pentas bersama, ya. Jadi pentas bersama yang yang saling berbagi. Jadi prinsipnya adalah berbagi. Nah, terus Mas Malik setelah ikut Seniman Mengajar, kemudian di Malang, terus kayaknya saya akan lihat yang saya sebut aja deh, organisasi seniman namanya DKF yang sempat vakum tiba-tiba muncul. Kemudian ada juga
tiba-tiba Iya, iya. muncul. Iya, Nah, iya. di Malang itu kan banyak organisasi-organisasi ini ya, munculan ya. Iya, Eh, iya. menurut Mas Malik gimana ya Mas ya? Perlu perlu di bagaimana sih? Ini soalnya itu juga Iya, sih iya, ya. iya. Mm. Jadi memang berbagai forum itu boleh saja, sah-sah saja. Ya, Itu ya, ya. menunjukkan memang apa berlimpahnya energi seni budaya di Kota Malang. Tetapi pada akhirnya pemerintah harus memiliki kebijakan untuk apa memberi ruang. Misalnya Oke. ketika DKM diberi SK, maka disiapkanlah anggaran. Itu suatu yang biasa. Oke. Ada sekretariat. Ya, ya, Ketika ya, ya. K3M di ACC ada SK, disiapkan sekretariat untuk K3M, disiapkan anggaran untuk K3M, sehingga Oke. seniman-seniman ini yang kadang supaya tidak ada silaturahmi yang baik, Oke, betul. ada silaturahmi yang baik. Karena itu kan Bukan potensi berebut semua ya. stempel, ya, potensi Potensinya semua. luar biasa. Iya, jadi kalau ada MCF, ada DKM, ada K3M, ada Musik Malang Bersatu Indonesia, ada musik itu dasar sekali ketika pemerintah Kota Malang bisa mengakomodir itu dalam satu sinergi. Sinergi sinergi yang sama, diberi kebebasan, saling memiliki rambu-rambu. Itu kan tinggal ketua-ketuanya diajak ngobrol, ini rambunya begini, ini anggaranmu, ini sekretariatmu, berangkat. Iya, jadi bukan luar biasa. Bukan serasa lembaga ini dibentuk belum fix, ditinggal membentuk ini sehingga kami yang mungkin di bawah iso jadi kurang nyaman. Padahal kita tuh teman ngopi aja. Oke. Akhirnya dari ngopi-ngopi itu kan muncul ide-ide baru, kreasi-kreasi baru, harus bagaimana gitu ya. Sampai kalau nggak salah dulu kita pernah ngopi-ngopi, akhirnya kita membuat satu kegiatan apa yang kira-kira bisa ngangkat Kota Malang dari sisi yang lain gitu. Misalnya pada waktu itu kita bikin apa itu Mas Malik? Volunteer. Iya. Volunteer. Itu kan juga volunteer itu menurut gimana? Ya. Volunteer itu kan menurut saya itu bisa jadi satu parameter sebuah kota itu berbudaya atau tidak sebenarnya. Kalau saya pribadi misalnya seorang dokter memiliki waktu berlebih, dia memberikan 3 jam untuk menjadi volunteer di Cagar Budaya yang sesuai dengan minat, mungkin membantu mengecat papan nama. Menurut saya itu volunteer bukan hanya pengangguran, tetapi volunteer itu semua profesi seni yang memiliki kepedulian pada kota. Apalagi Kota Malang itu memiliki tagline heritage, Malang City of Heritage. Jadi saya pikir semua lini itu berhak dan memberikan ruang waktunya. Aku bisanya 1 jam ini. Wah, itu jika semua profesi dan bukan hanya dari teman-teman seniman, menurut saya itu Kota Malang menjadi satu kota budaya yang luar biasa untuk volunteer. Karena volunteer kan tidak memiliki gaji atau apa. Ya, betul. Jadi bentuk kepedulian yang luar biasa ya. Iya, luar biasa. Luar biasa. Saya sempat bangga sekali waktu itu, wah. Dasar sekali ini kita berkelompok mendata tempat-tempat cagar budaya, mengukurnya, memotonya, memvideo, menuliskannya, lalu mengumpulkan dan dibukukan. Ini sopo sing bayari? Nggak ada. Ya, jadi ya mungkin Gusti Allah Foundation ya, mungkin itu yang super kaya itu. Iya. Dan alhamdulillah saya berharap sih volunteer itu bisa bergerak lebih masif, dinamis dan mungkin bisa ada lebih banyak
orang yang terlibat. Terlibat. Jadi mungkin perlu ada sekretariat mungkin ya yang tempat kongko-kongko gitu ya, kayak apa ya, sehingga ada ruang yang lebih dinamis mungkin. Saya ingat apa namanya bulan Maret kemarin, sebenarnya di akhir bulan Februari itu teman-teman sudah merencanakan dalam teman-teman volunteer maksud saya itu merencanakan untuk membuat satu gerakan kepedulian terkait dengan cagar budaya dan segala macamnya, upaya-upaya royong membersihkan cagar budaya itu luar biasa dan ya akhirnya nggak bisa terlaksana karena ya adanya situasi ini ya Mas Malik ya. Tapi kami yakin dan teman-teman pasti akan yakin bahwa nanti suatu saat kita akan melakukan. Paling nggak sekarang ini kan kita mulai nabung ide ya. Nabung ide, nabung kasih orang pasti dalam beberapa hari ini atau sebulan ini sudah nabung ide. Ide apa Mas? Tabungan ide ya. Ya, dan besok kan ada Hari Bumi, jadi teman-teman tari itu hampir se-Indonesia dan dunia itu nari bersama, dimulai jam 6:30 pagi. Dan saya lihat dari itu ditayangkan langsung di Facebook Pak Mas Epi Martison dan IG-nya. Jadi saya melihat dari WA grup pengurus DKM itu Ibu Wali Kota juga turut menari besok pagi ini. Yang membawa bunga, bawa tanaman itu ya? Iya, betul, sujud bumi. Wah, wes oleh foto rek. Berarti ring 1 Pak Agung, ini ring 1 berarti ya. Kita mengamati aja. Oh ya, sudah dipublish oleh Mbak Yuyun di WA grup kebudayaan. Nah, saya pikir perkara like and dislike, saya melihat ada usaha yang luar biasa dari pemangku kebijakan kota ini untuk bersinergi. Itu sudah luar biasa. Luar biasa karena besok pagi itu wifi juga akan dipasang gitu di DKM. Luar biasa. Iya. Luar biasa. Jadi mungkin ini lebih hidup sekarang di DKM ya. Iya, karena ternyata DKM ini sudah masuk aset Kota Malang gitu. Oh, sudah masuk. Iya. Syukurlah. Jadi ya layak untuk mendapatkan anggaran dan lain-lain, bayar PDAM, listrik atau apa. Tapi yang lebih saya sangat mengejutkan itu ada energi positif yang luar biasa yang berpendar dari DKM itu. Apa itu, Mas? Ada gerak budaya yang disambut oleh Ibu Wali Kota yang saya nggak pernah tahu. Tuh, ternyata menari ya beliau ini. Ada decisive moment. Ada momentum yang bisa ditangkap oleh beliau. Teman-teman juga, sehingga ini kan jadi momentum yang baik. Bukan karena saya pengurus DKM, tetapi saya melihat ini satu energi yang baik. Semoga bisa berlanjut ya. Kalau melihat sisi buruk, pasti banyak. Kita melihat sisi yang baik aja. Sisi yang baik ya. Dan mudah-mudahan bisa keberlanjutannya Mas ya. Di kegiatan itu kali tapi bisa berlanjut. Apalagi kan nggak salah dulu Mas Malik juga bikin PPKD Mas Malik ya. Wah, ini bukan ngobrol sepertinya. Ini sudah interogasi ini, Pak. Kok bisa? Kita harus kembali ke posternya loh, Pak. Ngobrol ringan ini, Pak. Ini sudah interogasi nih, Pak. Pak Agung, saya sudah menduga ini pasti poin-poin itu nih. Ini direkam loh Pak ya. Aku sungkan ono Pak Arif Raufik dari Provinsi Jawa Timur ini gabung. Iya. Ada
PPKD adalah satu kebanggaan dari Kota Malang karena menjadi salah satu kota percontohan di Indonesia untuk penyusunan pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah. Ketika menjadi panitia itu ya paling saya itu kan cuman sistem cawilan aja. Mungkin teman-teman itu banyak yang cemburu nama saya itu ada di berbagai forum. Sampai saya itu dianggap plat abang loh, sing plat abang ya Pak Agung lah rek. Saya ini kan ya wira swasta. Ya barangkali ya kita saling apa ya mensyukuri aja kalau misalnya saya ada di forum itu kan saya bisa membantu teman-teman. Jadi mungkin ini juga kita harus saling mengoreksi. Kalau saya masuk di berbagai ruang itu bukan kehendak saya sebenarnya. Jadi karena ya mungkin apa ya rezeki aja lah Pak Agung. Mungkin saya itu wong bejo. Bejo pada saat Nah, dan pada waktunya. Sehingga tepat tujuannya itu ya. iya. Lali, Saya tahu ada teman yang sangat bersemangat. Iya, iya gimana Pak? Mas Mamat iki lho, koncone Mas Malik iki lho. Konco saya juga ada yang nanya ini. Mas Malik, bagaimana akhir-akhir ini apa nih generasi muda diserbu dan dijejali budaya asing? Bagaimana strategi kita untuk menjaga budaya agar tetap dikenal dan diminati oleh generasi muda milenial? PPKD ini jelas ini strateginya ya. Oke, terima kasih Mas Mamat. Dari dulu Anda tuh pendiam ya, memang tidak seagresif saudara bisa Mawardi ya, tetapi ternyata Anda itu sangat intelektual dan ya jawabannya sederhana. Anda buka website Kemendikbud, lalu Anda download PPKD yang Anda minati. Anda berada di mana? Di Kalimantan, di kota mana? Anda search PPKD misalnya Banjarmasin. Anda search, download, Anda baca aja. Disitulah data-data kesenian. Satu hal yang sangat memberi catatan itu sebenarnya PPKD itu adalah satu bentuk duduk bersamanya antara pemegang kekuasaan, dalam hal ini misalnya waktu itu adalah Bu Ida, Pak Agung dan kawan-kawan, dengan teman-teman bisa laring satu kan gitu. Dengan teman-teman kesenian sebenarnya. Misalnya seni tari, dikumpulkanlah di forum tari. Anda mau apa dicatat. Jadi sebenarnya teman-teman yang suka mengkritik waktu itu mestinya masuk di dalam tim PPKD, dalam daftar undangan, sehingga saran masukannya itu pasti ditulis dan diagendakan. Jadi menurut Bu Ida, Bapeda, itu hanya apa ya, mewadahi, mencatat dan mengirimkannya ke Jakarta. Ya. Jadi ya itu sebenarnya yang apa ya? Belum ada yang belum tahu Mas Malik. PPKD itu apa? Kan PPKD itu kan pokok-pokok kebudayaan daerah ya, yang muncul adanya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 ya Mas Malik ya. Iya. Pemajuan kebudayaan. Di dalam undang-undang tersebut tentang pemajuan kebudayaan ada amanah untuk daerah di daerah untuk menyusun pokok-pokok pikiran, dan pokok-pokok pikiran ini adalah sebagai database untuk melakukan apa yang disebut dengan pelestarian, pemanfaatan. 10 objek pemajuan kebudayaan. Kemudian ada semua di situ, dan itu dikerjakan bersama-sama ya, tidak hanya dari tidak boleh dikerjakan 3-4 orang bersama-sama. Iya. Saya ingat waktu itu jadi ya Mas Malik ya, sampai debat macam itu ya begitu ya. Berapa bulan ya? Cuman kami dapat honor 3 bulan. Nggak apa-apa wes. Nggak apa-apa. Yang penting kami sudah berbuat sesuatu untuk Kota Malang yang tercinta. Akan ditulis dengan tinta emas bahwa nama yang ada di bawah ini adalah tim penyusun. Berkasih
dokumen arsip sejarah. Wes, tinggal menunggu 50 tahun lagi, wes melbu WA grup arsip sejarah. Oh gitu. 50 tahun lagi masuk ruangannya Pak Santoso Margono, wes. Perpus arsip. Iya. PPKD. Waktu itu saya tuh mek jadi sekretaris sekretaris 2 loh Pak Agung, ojo dibesar-besarkan. Sungkan saya tuh Pak. Loh, tapi kan itu bagi saya adalah suatu peristiwa yang tidak bisa dilupakan dan tidak bisa diremehkan saja, bahwa seorang itu bisa menjadi sesuatu itu kadang-kadang bukan dari orang yang besar, tapi itu orang-orang yang berada di lingkaran itu yang bisa melakukan. Jadi teman bisa Aduh dek. nah, itu sampai ketemu Pak Wali Kota 2 kali misalnya. Berapa kali? Luar biasa. Iya. Iya toh. Kayak cangkep-cangkepan toh Pak Agung aku tahu. Tapi alhamdulillah ya. Sekarang PPKD sudah Dan mulai ya, atau gimana? ada yang menarik PPKD itu. Kalau misalnya ada program dari Kemendikbud, dari Direktorat Kebudayaan, itu selalu ada poin yang mestinya teman-teman ini memperhatikan lebih jeli. Gimana Mas? Misalnya Kabupaten Malang kan belum menyusun, baru Agustus nanti. Oh, Agustus nanti. Maka Ya, seniman dari Kabupaten Malang mengikuti program dari Kemendikbud pasti tidak bisa, karena iya, makanya seniman-seniman yang membaca narasi tentang PPKD itu harusnya mendorong pemerintah daerah setempat untuk menyusun, karena kalau tidak itu seperti kesempatan untuk seniman setempat itu tertutup. Oh, oke. Luar Iya. biasa. Syukurlah saya. Iya. Sudah, kalau masalah PPKD saya angkat tangan dan lempar handuk. Suhu. Loh, terbalik Pak. Suhunya ini Pak Agung sama Suhu Amri. Mana Suhu Amri? Rindu suaramu. besok Menyiapkan pas puasa kasih materi gastronomi deh. menyiapkan kuliah 7 menit ensiklopedia gastronomi Malang Raya. Asik, cocok. Cocok ya. Ustadz mengajarkan tentang gastronomi. Ya, iya, luar biasa. Nanti Keren Pol, sumpah keren Pol. pas puasa kita akan angkat tentang gastronomi. Kalau yang ini kan belum. Nah. Oh, Mas Malik, ada lagi saya lupa. PPKD ada dokumen, kemudian bisa dikerjakan, akhirnya dilakukan sinergi semuanya, termasuk semua komunitas, semua asosiasi, lembaga. Tapi pada waktu itu saya ingat ada satu peristiwa yang luar biasa yang dilakukan oleh teman-teman, yaitu Festival Museum Malang Raya. Ya. Wah, ya. Ayo cerita. Saya ini lama-lama jadi tim sukses AB Center ini. Kamu bos lagunya hadir dan mengalir. Oh ya, ini sebenarnya untuk Kota Malang ini bersyukur karena dengan mengumpulkan PPKD, maka ini menurut Profesor Joko Saryono nih sebagai Ketua SC waktu Musyawarah Seniman Kota Malang itu akan mendapatkan dana abadi. Dan ini yang harus terus dikawal oleh teman-teman di Kota Malang ini. Pak Joko Saryono sempat menyebut ya mungkin antara 450 jutaan Kota Malang akan mendapatkan itu. Dan itu saya bersyukur. Pastinya saya tidak masuk ke rekening saya, tetapi saya bersyukur banget bahwa itu dengan harapan bisa memperlancar semua aktivitas kesenian di mana Malang itu memang sangat berlimpah baik seni tradisi hingga modern. Ya, betul. Itu harus diakui. Kembali ke ini Mas, festival museum. Museum adalah salah satu bagian dari PPKD. Yes.
Yes. Yes. Ada 20-an museum di Malang Raya, dan yang luar biasa itu ada satu festival di sebuah mall di Ya, Kota Malang. ya, betul. Ada ruang untuk pameran dan kita saling saling mengenal. Menurut saya itu sangat bagus, dan ternyata yang bisa mengumpulkan museum-museum itu dalam satu pameran adalah seorang Agung Buwana. Wah, ini tidak beda. Ini momentum, barangkali ada banyak orang yang memiliki power, tapi bejone seorang Agung Buwana lah yang bisa Nah, mengumpulkan museum-museum itu dalam satu mall, dalam satu pameran yang menurut saya ya. harus dilanjut untuk Ya, menjadi yang kedua, ketiga, keempat. maksud Dan saya Mas Malik dalam hal tadi itu melanjutkan tadi itu harusnya bisa tergampang terrealisasikan, Mas. Karena untuk tahun ini saya dengar loh Mas ya, dengar aja. Untuk museum di Malang itu anggaran dari pusat 1,2 miliar. Waduh, Mas. Wah, itu. Ini Malang Raya atau kota, Mas? Kota, Mas. Iya, Pak. Waduh, perlu diulang. Bisa diulangi 3 kali lagi, Mas. Biar kami rekam. Wah, kira. Itu salah satunya. Iya. Karena aktivitas Festival Museum Semalang Raya. Iya. Publikasi yang bagus ya. Kita mulai pusat, oleh teman-teman stakeholder lain bahwa ternyata apresiasi museum di Malang yang jumlahnya sampai 20-an tadi kumpul dan disupport sekarang ini, sehingga itu miliaran, Mas. Dan jadi sebenarnya itu dana itu untuk apakah? Nah, Dibagi rata seluruh museum atau bagaimana nih, Pak Agung? Jangan membuat saya makin ngiler loh aku ini, menetes sih. Tapi untungnya tidak sampai 1,5 miliar, Pak. Kalau sampai 1,5 miliar, mengundurkan diri ya. Bapak terlalu tahu rahasia saya ya. Tidak ada pilihan lain untuk AB Center ini. Iya. Kataan, nah, teman-teman di PPKD termasuk museum bisa koordinasi dengan pemangku kepentingannya. Kalau saya ini kan iya. pemangku kepentingan, siapa tahu apa yang diharapkan Mas Malik tadi untuk bisa melaksanakan festival raya ya. Karena harapannya kan sekarang sudah anggaran dikelola baik lagi, berarti kan lebih lagi itu Mas Malik. Iya. Semoga corona segera berakhir. Iya. Kalau corona berakhir kan itu, kita juga akan bicara juga mengenai bagaimana menempatkan museum. Mas Museum sekarang tutup loh. Iya Mas Malik. Iya. Iya. Pak Budi Fatoni yang biasanya ngajar juga harus belajar dari rumah gitu. Nah, apa nggak mungkin ada pembelajaran? Menurut saya Pak Budi Fatoni nggak cocok di Malang itu, Pak. Iya, tingkatannya nasional soalnya. Terus nggak cocok. Harusnya gimana, Pak? Duta Besar Republik Indonesia untuk UNESCO. Oh, cocok. Cocok, sepakat kalau itu. Saya sepakat. Bagaimana itu? Tulisannya banyak sekali. Aduh, saya tuh sepakat kalau semua tulisan Pak Budi itu diterbitkan oleh pemerintah Kota Malang melalui dinas terkait. Dibagi gratis ke harus dibagi gratis, diberikan satu pembelajaran untuk kita semua. Waduh, ini Pak Malik kok putus ini ya. Ya sebelumnya saya mau sapa-sapa dulu Pak. Nah ini nyambung. Halo Mas Malik. Ya halo. Tadi muter tadi Mas Malik. Nah, tadi iya saya tunggu Pak. Nah, kok pusing karena apa perlu obrolan tadi dibaleni lagi ya Pak ya? Tidak usah. Kita
ngobrolnya di warung kopi ya. Kalau gini Iya. ngobrolnya. Tapi ini dicatat oleh Masuk master kelas rek dari Pak Budi Fatoni belum lah. Kalau Pak Agung memang master kelas. Yang seri pertama Pak Agung, Pak Budi master kelas. Ini Pak Agung dengan santrinya yang bodoh sekali. ada. Abdul Malik yang nggak pinter-pinter. Master class. Saya ingat master class di mana namanya di Solo. Solo. Iya. Pada itu Pak Budi Fatoni ngasih master class ke beberapa sekolahan ya, khususnya SMP. Dan antusiasnya luar biasa. Iya, Pak. Harusnya di Malang kalau dilaksanakan seperti itu juga menarik ya Pak. Iya, sangat. Apalagi kan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah satu instansi. Jadi ada apa ya? Ada kelas-kelas untuk anak-anak sekolah itu memang suatu hal yang biasa. Kita tidak perlu melihat hasilnya, tetapi dalam 1 tahun itu pasti akan ada hasil yang baik. Pasti. Saya masih ingat ketika masih kecil itu orang tua saya mengajak saya nonton di sebuah panggung pertunjukan. Saya masih ingat bagaimana panggung dan kursi-kursinya itu. Jadi ingatan masa kecil itu barangkali, oh hal kecil ini dari pengalaman-pengalaman masa lalu itu. Jadi mungkin teman-teman sekolah barangkali terus diajak berdiskusi tentang apa itu museum, diajak keliling, diajak heritage. Ketika mereka misalnya SD, SMA itu sudah paham banget heritage dan mereka sudah siap menjadi volunteer yang tangguh gitu. Ya. Ada semacam pendidikan yang jangka jauh, yang panjang ya, Pak. Ya. Dan sekarang ini kan saya lihat juga anak-anak muda sudah mulai mencintai tentang kebudayaan, kesenian, agar budaya itu udah lumayan dengan caranya mereka sendiri, Pak Mali ya. Kadang-kadang muda itu juga sekarang banter-banter loh, sampai anak-anak muda sekarang punya caranya. Nah, tinggal bagaimana kita bisa mendorongnya lagi ke dalam satu konsep. Bagaimana pada waktu itu ada program yang namanya galeri, library, museum. Apa itu Pak? GLAM atau apa itu waktu itu Pak? Iya betul. Ya, galeri, library, museum. Sinergi. Nah, misalnya di Museum Musik Indonesia ada buku sebagai penunjang dari kaset piringan hitam. Itu saya pikir, kalau menurut saya itu sangat antusias sekali dengan museum di Malang. Itu satu hal yang luar biasa. Tinggal kita mengupdate lebih maksimal gitu Pak Agus. Ngomong-ngobrol tentang Museum Musik Indonesia, gimana nih Pak Malik? Museumnya tutup ya rencananya? Tutup. Terus apa sekarang? Jangan-jangan tutup tapi pameran masih ada pergerakan, masih ada, tetapi nggak massal ya. Jika ada tamu berjanjian mau ketemu, monggo gitu. Jadi masih bisa. Pameran Museum Musik Indonesia di Hosop Sampurna pun sepertinya sekarang di daring, gitu. Mungkin virtual ya, menyikapi kondisi kekinian sehingga publik masih tetap bisa menikmati karena kami sendiri nyiapkan itu berapa bulan ya, baru berapa minggu ada corona dan harus close. Dan itu upaya yang luar biasa ya untuk menjadikan semua komponen, baik itu kurator museum, kemudian betul, sampai manajemen museum kita duduk bersama, itu luar biasa itu ya. Iya. Saya sangat menikmati persiapan pameran Indonesia Bermusik di Hosop Sampurna. Kebetulan balik meneh Pak, saya koordinatornya. Jadi itu karena bejo lah dengan orang yang punya energi lebih terkait dengan kebudayaan, cagar budaya. Aku adanya cocoknya dari
Apa? Apa ya, kepala Museum Malang Raya atau apa ngono. Iso ae lho. Ya dapat gaji dari Kota Malang, Kota Batu, Kota PMK Malang. Enak loh ya. Ya apa, Pak? Pak Malik sekretaris gitu ya. Kerja harian full timer Pak UU. Enggak. Menurut saya itu museum itu sesuatu yang apa ya, luar biasa. Jadi tapi mungkin publik masih enggan untuk berlama-lama ya. Jadi padahal kalau peneliti-peneliti asing itu malah lama banget kalau sudah cocok itu. Ya. Meneliti topik-topik itu. Ya kayak Nah, kita siapa yang peneliti si Diponegoro, peneliti asing Pak Peter Carey ya? Iya, Peter Carey. Iya. Satu tema tentang apa namanya Diponegoro fokus sampai habis gitu ya. Iya. Mungkin itu salah satu apa ya, spesifikasi seorang peneliti di luar ya mungkin ya. Ada yang khusus meneliti di Diponegoro, ada yang khusus meneliti Tan Malaka, ada yang khusus meneliti tentang Sahrir, ada yang khusus meneliti tentang Bung Karno dan lain-lain, sehingga apa ya, mungkin lebih fokus ya. Sementara kalau di sini kan satu orang bisa ngomong dari A to Z ya. Iya. Jadi mungkin ya, tapi ya nggak apa-apa. Ini kan mungkin negeri agraris ya. Kadang yang nanam jagung, kadang nanam kadang timun, kadang gitu. Iya, nggak apa-apa. Apa sawahnya satu tapi tanamannya macam-macam ya. Iya, ada semangat kegotong royongan. Mungkin itu ya. Ya, dilakoni ya Pak Agung, nggak apa-apa. Ya. Tapi saya juga pengen Mas Malik, saya juga pingin nih Mas Malik, saya nggak tahu. Dari dulu kan saya punya teman namanya, Mas Malik punya teman, saya juga punya teman namanya Mas Nanang Suryadi. Ya. Apa namanya, penyair. Kalau misalnya Mas Malik membuat puisi saja, spontan, puisi apa yang dibacakan Mas Malik? Sebenarnya saya dan Mas Nanang itu mungkin ketika Mas Nanang itu mahasiswa FE itu, ya, saya sudah tahu, sudah sering ke rumah kosnya. Ya, Ya, jadi mungkin terlalu lama ya berteman ya. Jadi kalau sekarang bertemu lagi itu karena kami sama-sama menyukai karya-karya Afrizal Mana. Jadi kami mungkin menubuatkan diri sebagai Afrizalian. Mas Nanang suka Afrizal, saya suka Afrizal. Jadi Nanang Suryadi seorang penyair yang akademikus serta apa ya, seorang sahabat yang humble ya, mudah menolong. Saya pernah hadir di studio UBTV di mana Ananda Soekarlan itu konser merespon satu puisi Nanang Suryadi. Oke. Mas Nanang waktu itu tidak hadir, tetapi istri dan keluarga Mas Nanang hadir. Jadi itu salah satu momen yang bagus. Kalau saya diminta menulis selari puisi ya apa ya? Nanang Suryadi, engkau adalah Afrizal Mana yang ada di dalam kulkas. Sudah itu aja. Masih guyu wong. Afrizal Mana sekarang ada di Surabaya, jadi ya bisa lebih sering diundang ke Malang. Oke, keren. Ya. Keren. So, kalau kita ngobrol-ngobrol kayak gini nih, Kak Kroso ya. Kita udah Kak Kroso. kurang 5 menit. Muka-muka cukup boleh aku. Bagi narasumber akan disiapkan
Pulsa gratis oleh AB Center. Gampang. Wah, gampang. Bagi-bagi buku aja gampang kok. Ayo, Pak. Bagi-bagi buku. Ngerti ya, ayo balik. Ya, saya memang ada apa namanya rencana ya. Saya pikir-pikir pada saat kita sudah banyak di rumah gitu ya, ternyata buku-buku saya banyak juga ya. Terus pingin saya donasikan kepada teman-teman yang memang mempunyai minat untuk memiliki buku tersebut. Bukan karena saya nggak cinta sama buku saya, tapi alangkah indahnya buku tadi dibaca dan dimanfaatkan oleh teman-teman. Kenapa ini Mas Malik ini kok putus tadi sebentar? Saya cek lagi nih. Kenapa nih Mas Malik? Oh, udah ya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan teman-teman sekalian, bahwa Mas Malik ini adalah orang yang punya jiwa kebudayaan yang luar biasa, lintas apa namanya? Lintas seni gitu ya, mulai dari seni musik, seni macam-macam beliau paham, sampai punya teman-teman jaringan juga luas. Dan malam ini rasanya sudah hampir 1 jam, akan kita akhiri. Namun sebelum saya akhiri nanti saya akan sampaikan juga, saya mau kasih buku untuk teman-teman, satu buah buku untuk orang yang paling beruntung, dan nanti akan saya pilih berdasarkan komentar-komentar yang ada. Dan buku itu insya Allah akan saya berikan kepada teman-teman yang beruntung. Dan hari ini rasanya sudah kita cukupkan. Besok kita lakukan kegiatan lain, dan mudah-mudahan selama ini kita bisa tetap jaga diri, jaga jarak, karena kayaknya wabahnya ini masih panjang, jadi kita harus jaga kondisi kita termasuk kesehatan kita. Tetap waspada, jangan panik, namun kita juga harus tetap berkarya. Terima kasih ke malam ini ngegaya, ngobrolin cagar budaya. Sampai jumpa. Salam budaya, salam untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.